Indukannya ini yang 3 ini hasil tetasan saya sendiri. Waktu itu yang indukannya menggunakan ayam KUB dan pejantannya menggunakan jantan ayam Bangkok. Nah, indukannya yang 3 dan ini juga ini turunannya, dan ini jantannya juga saya menggunakan jantan jago ayam Bangkok yang pacak, teman-teman. Yang ini. Nah, ini mukanya. Nah, ini pacek Bangkoknya, kawan-kawan tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku sekalian. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Bismillah Jadi Peternak. Kawan-kawanku sekalian, semoga kawan-kawanku semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan selalu dimurahkan rezekinya, dimudahkan semua urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diberikan kesuksesan dalam usahanya dan diberi kelancaran dalam beternak ayamnya, teman-teman. Di pagi kali ini kawan-kawanku sekalian, ini saya lagi ada di depan kandang indukan. Yang biasa ini kandang indukan saya dua kandang atas bawah ya, teman-teman, kandang tanggung. Di sini saya menggunakan 6 indukan, teman-teman. Yang atas 3 indukan, 1 pejantan, yang bawah juga 3 indukan, 1 pejantan. Buat kawan-kawan semua pemula, tidak usah kita bermulai dengan sedikit dulu, dengan menggunakan indukan yang seadanya dulu ya, kawan-kawan. Dengan saya ini saya memulainya dengan indukan 6 indukan dulu. Awal saya memulai menggunakan 2 indukan, kawan-kawan. Itu 2 indukan juga sebetulnya di tempat lahan saya yang sempit ini sebetulnya sudah cukup. Dengan 2 indukan setiap harinya bertelur 1 atau 2, teman-teman. Menghasilkan 2 telur, kadang-kadang 1. Itu per minggunya bisa ada 8, ada 9 sampai 10, teman-teman. 10 sampai 12. Kadang-kadang saya tetaskan seminggu 10 sampai 12 butir telur. Itu waktu awal saya permulaan saya dulu, kawan-kawan. Nah, alhamdulillah kali ini sudah mulai bertambah ya, teman-teman. Udah mulai indukannya saya menggunakan 6 indukan, teman-teman. Di sini karena di sini saya lahannya juga sempit, di kandang seadanya. Saya mencoba kandang 6 indukan. Kalau kita untuk pemula itu 6 indukan itu sedang ya, teman-teman. Nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak, karena kita menyesuaikan tempat kita dan kandang kita dengan 6 indukan ini. Kalau kita hitung-hitung ya, teman-teman, ini hitung di ini kita aja lah, teman-teman. 6 indukan per hari bertelur paling banyak 5 atau 4 atau 5 lah gitu, 4 atau 5, 4 1 hari 4 butir telur, dan kali 7 hari 1 minggu, 4 kali 7 itu udah 28 butir, teman-teman. Taruh hitungnya kita 25 butir 1 minggu, itu kita udah bisa masukkan ke mesin penetas. Kalau semuanya itu sudah mulai bagus, sudah bisa kita sortir telurnya ya, teman-teman. Itu per minggu 25 butir telur kita udah bisa masukin mesin penetas. 1 minggu 25, dan minggu besoknya lagi 25 lagi, dan minggu ketiganya 25. Jadi kita siklus per minggunya 25 butir telur, teman-teman, dan setiap minggunya menetas 25. Buat kita itu pemula, yang masih pemula itu sudah cukup lumayan banyak ya, teman-teman. Per minggu 25 butir telur kita masukin ke dalam mesin penetas, apalagi sampai menetas jadi DOC,
itu sudah cukup lumayan buat kita kaum pemula. Ini hitung-hitungan saya untuk sementara ya kawan-kawan, ini untuk pemula juga. Karena di kemarin pun waktu saya menggunakan 2 indukan, hitung-hitungan saya begitu 1 atau 2 namanya ayam kadang-kadang ada yang bertelur hari ini, ada yang tidak, ada yang bertelur sore gitu teman-teman. Jadi kita ambil 6 indukan, 4 butir telur lah per hari, seperti itu hitung-hitungan di luar kita gitu teman-teman. Anggap sehari 4 butir, sebulan 28 butir. Nah, paling kita ambil lagi dari 28 menjadi 25. Itu 25 kita udah masukin seperti tadi saya bilang, masukin penetas per minggunya. Di lahan seperti ini, seperti saya ini cukup ya kawan-kawan. Karena ya emang lahannya sempit, memang kandangnya seadanya. Di kandang Proding yang di sana juga cuma 2 kandang, dan kandang box WOC-nya cuma 1. Mesin tetasnya pun juga sangat minim, sangat minimalis. Saya menggunakan mesin tetas menggunakan Stropom ya teman-teman. Itu juga alhamdulillah dari awal saya pakai sampai sekarang itu hasil kepertilan, hasil DOC yang menetas itu 80% sampai 85% ya teman-teman. Paling yang kalau saya masukin waktu dulunya di mesin penetas Stropom saya itu, yang saya udah di share di spill di video-video yang sebelumnya, itu saya masukin umpama 15 butir telur itu yang menetas 12 sampai 13 butir telur. Yang nggak menetas 1 atau 2, nggak pernah sampai 3 butir telur nggak menetas, paling 1 atau 2 yang nggak menetas teman-teman. Jadi di mesin penetas saya itu 80 sampai 80% berhasil ya teman-teman, selama saya gunakan sampai saat ini. Nah, ini kawan-kawanku sekalian, kita sebagai kaum pemula peternak rumahan, peternak mandiri ya teman-teman, peternak rumahan, peternak yang ada di depan rumah di lahan yang sempit ini seperti saya ini, cukup dengan menggunakan 6 indukan dan 2 pejantan. Sebenarnya nanti saya akan menggunakan juga di sana teman-teman yang saya bilang. Jadi ini kan sebelumnya kandang pembesaran, kandang untuk dari sebulan sampai besar sampai panen kawan-kawan. Dan sekarang karena belum adanya pembesaran sambil menunggu ini, jadi saya taruh untuk indukan dan jantannya, dan di bawah juga kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan, ini yang kandang yang saya bilang kandang Proding ini, kandang yang DOC di atas ini. Dulu saya menggunakan kandang DOC nya yang kecil ini, yang cukup untuk 10 sampai 15 DOC di sini, tapi cukup untuk 1 minggu, dan seterusnya 1 minggu pindah ke bawah. Dan di bawah saya bagi 2. Ini di bawah sini dari usia seminggu atau 10 hari sampai 1 bulan di sini kawan-kawan. Ini kandang Proding yang saya punya, yang ala kadara di depan rumah ini, yang skala kecil, yang kandangnya juga kecil, dan ayamnya juga nggak banyak teman-teman, paling banyak 15 sampai 10 sampai 15 ekor ayam kemarin. Dan sekarang saya menggunakan 6 indukan. Dulu saya menggunakan 2 indukan juga, tiap minggunya 12 dari 8, 10 sampai 12 telur yang saya tetaskan dan sampai menetas teman-teman ini. Dan sekarang saya menggunakan 6 indukan kawan-kawan yang ada di depan rumah saya ini, di depan pintu depan rumah. Nah, ini kawan-kawanku, sekarang saya menggunakan 6 indukan yang saya bilang ini. Saya mencoba, ini lagi sedang belajar, belum bertelur, yang atas belum mulain, yang bawah ini baru belajar bertelur, mungkin seminggu ke depan baru bisa bertelur rutin teman-teman. Ini baru 1-2 masih buang telur yang bawah ini, yang atas ini belum. Oh ya kawan-kawanku sekalian, ini
Ini yang bawah ini banyak yang bertanya pakai ayam apa ya kawan-kawan. Ini kawan-kawan, ini indukannya sekali lagi saya bilang indukannya ini yang 3 ini hasil tetasan saya sendiri. Waktu itu yang indukannya menggunakan ayam KUB dan pejantannya menggunakan jantan ayam Bangkok. Nah, indukannya yang 3 dan ini juga ini turunannya, dan ini jantannya juga saya menggunakan jantan jago ayam Bangkok yang pacak teman-teman, yang ini. Nah, indukannya, nah ini pacak Bangkoknya kawan-kawan tuh. Ini ayam KUB. Nah, indukannya kesilangan ayam KUB dan ayam Bangkok yang bawah. Dan yang ini kawan-kawan, saya menggunakan indukannya juga, ini indukan yang turunan hasil tetasan saya juga, hasil tetasan produksi saya. Yang waktu itu indukannya ayam KUB dan jantannya menggunakan ayam Bangkok. Nah, ini saya menggunakan jantan silangan antara ayam KUB dan ayam Bangkok kawan-kawan. Nah, ini indukannya sini mau saya mencoba menggunakan ayam petelur. Saya mau coba silangin. Nih, saya mencoba 3 indukan menggunakan ayam petelur teman-teman. Nah, ini yang saya pakai ayam saya selama ini, yang saya mulai ini 6 indukan dan yang 2 pejantan. Yang bawah indukan ayam KUB, jantannya ayam Bangkok. Yang atas indukan ayam petelur dan jantannya ayam turunan silangan ayam Bangkok dan ayam KUB. Karena kenapa saya menggunakan ayam petelur, kayak saya mau mencoba hasil telurnya, katanya telurnya banyak dan tidak sifat mengeram teman-teman. Nanti akan saya coba teteskan berhasil atau tidak kawan-kawan. Nah, ini awal mula saya menggunakan 6 indukan dan 2 pejantan. Mudah-mudahan semoga berhasil dan bertambah lagi, bertambah menjadi banyak gitu teman-teman. Buat kita, buat teman-teman semua yang masih pemula khususnya ya, masih yang setara dengan saya atau di bawah dengan saya, nggak usah banyak-banyak dulu menggunakan indukan. Kita memang, saya udah selama 1 tahun ini baru menggunakan 6 indukan, karena saya bermulai dari 0 dan saya sambil menimba ilmunya dan sambil mencari-cari dulu. Bukannya saya nggak bisa sekaligus banyak, sebetulnya saya bisa kawan-kawan. Kandang juga bisa, sewa tempat saya bisa. Cuma kan kalau nggak ada ilmunya dan tidak ada pembuangannya, sayangnya kita nanti kebingungan sendiri kalau langsung banyak. Pembuangannya kemana dulu? Nah, kan kita kalau dari bawah, dari sedikit dulu, kita bisa udah tahu karakter ayam, dari telur, DOC sampai pembesar sampai panen, kan kita tahu dulu sehatnya ayam. Kita sampai bisa panen itu kita sudah alhamdulillah ya teman-teman. Takutnya kita belum tahu karakter ayam, ngurusin ayamnya mati atau nggak sehat, kita juga yang rugi teman-teman. Kalau ayamnya sehat, ayamnya langsung banyak, terus penjualannya, buangannya kita belum ada, bingung lagi. Lebih baik kita dari sedikit dulu teman-teman, kita besarin dulu, sehatin dulu ayamnya, terus pembuangannya kita cari dulu. Kalau semua itu udah ada, kita udah kantongin, kita udah pegang karakter ayam, cara menghidupkan ayam supaya ayam sehat sampai panen, dan itu pembuangannya, kita jualnya kemana, kita sudah ada itu, baru kita mulai teman-teman. Nah, itu dia pengalaman saya kawan-kawan selama saya peternak ayam kampung di depan rumah saya ini selama kurang lebih setahun lebih ya teman-teman, lebih sedikit lah, kurang lebih 1 tahun ini ya. Alhamdulillah selama ini selalu saya walaupun 1000-2000 ada keuntungannya, belum pernah sampai ada kerugian teman-teman.
Nah, ini aja teman-teman pengalaman saya, video saya di pagi kali ini sebelum saya berangkat bekerja ya teman-teman. Ini waktu saya, momen saya dekat dengan ayam di pagi kali ini sambil kasih makan ayam saya. Oke teman-teman, sampai sini aja videonya. Jangan lupa dibantu like, komen, dan di subscribe videonya dan di komen teman-teman. Saya akhiri videonya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.